Keynote Podcast. Minimal sehari tuh kita punya waktu untuk Al-Quran tuh 1 jam. Al-Quran tuh bukan ada di pikiran sebenarnya, tapi ada di hati. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Terus kalau nggak temen gue di surga, cari gue ya. Amin. Video ini disponsori oleh si Umar Bakery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keynote Podcast bareng gue Muhammad Fauzan Abdul Latif. Kali ini gue lagi kedatangan salah satu tamu spesial karena beliau ini adalah salah seorang hafiz ya. Hafiz muda, kece, ganteng, tampan dan lain sebagainya. Dan beliau ini salah satu imam tetap ya di salah satu masjid besar di Bandar Lampung. Oke, yuk. Gimana kabarnya, bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Beliau ini namanya Muhammad Ahsan ya. Nama hijrahnya Muhammad Ahsan. Nama hijrahnya. Oke. Ya, Nama aslinya Askani. Aja. Oke. Berarti gue kalau panggil lu Ya terserah, bisa Ahsan, bisa Askani. Ahsan aja ya. Oke, Ahsan. Gue panggilnya bro aja lah ya, biar Ya, enak ya. apa lah bro. Bro. Gue mau tanya nih, bro. Lu kan hafiz nih. Hafiznya tuh 30 juz kan ya. Ya. Kalau yang cuma 10 juz, 15 juz itu udah bisa dibilang hafiz belum sih? Pengertian hafiz itu kan artinya menghafal Quran gitu ya. Jadi seorang hafid bisa dibilang hafid itu sebenarnya yang dia benar-benar sudah menguasai. Artinya 30 juz gitu ya. 30 juz dari juz 1 sampai juz 30 dia sudah menguasai, hafal, benar-benar hafal mungkin. Itu bisa dibilang hafid. Tapi kalau seperti aneh ini ya belum bisa dibilang hafiz sebenarnya. Karena masih banyak yang belum kuat gitu, apalagi masih perlu banyak dimurojaah. Masih menghafal lah, masih tahfidz sebenarnya. Istilahnya masih tahfidz, belum hafidz sebenarnya. Kalau tahfidz berarti masih proses ya, gitu masih ya? proses gitu, masih menghafal, masih proses menghafal, murojaah. Ya sebenarnya yang hafidz juga bukan berarti dia berhenti murojaah gitu ya. Justru yang hafidz itu justru tanggung jawabnya lebih besar, dia menjaga gitu kan. Perbedaannya dengan yang sudah hafidz ataupun yang belum itu sebenarnya tanggung jawabnya lebih besar yang sudah hafidz. Jadi semakin banyak hafalannya, semakin banyak, semakin banyak tanggung jawabnya, amanahnya. Oke bro, ini yang menarik banget ya buat gua karena dulu gue juga kan pernah mondok itu ngafal Quran dan ada selentingan dari teman-teman gua gitu, istilahnya untuk entah dia ngedownin motivasi kita ngafal atau memang ini realitanya, gua nggak tahu ya, makanya gue pengen tanya ke lu, bro jangan hafiz dulu lah, masih muda, soalnya nanti kalau lu hafiz duluan, hafal Quran duluan, lu bakal banyak tanggungan untuk murojaah, itu bener ya? Ya sebenarnya itu motivasi yang kurang baik ya. Karena kenapa? Karena kalau kita mau benar-benar mengaku umat Rasulullah gitu. Karena Rasulullah sendiri itu adalah orang yang pertama kali hafidz Quran gitu kan. Orang yang pertama kali hafidz Quran. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, ya kita ikutin jejak Rasulullah gitu kan. Kalau kita motivasinya seperti itu sebenarnya kurang ya. Tergantung niat sebenarnya. Kalau kita ingin menghafal Quran itu memang benar-benar niatnya karena Allah, insyaallah dia akan semangat untuk menghafal. Dia tidak berpikir bahwasanya ketika sudah hafid tanggung jawab saya banyak gitu, amanahnya banyak, murojaah seperti ini. Sebenarnya enggak juga. Justru kalau dilihat dari kehidupannya justru lebih mudah, lebih enak gitu ya. Orang yang hafidz Quran gitu. Maksudnya kehidupannya memang Allah jamin gitu kan. Gitu. Orang yang dekat dengan Al-Qur'an jelas Allah akan jamin kehidupannya, kebahagiaannya. Karena kan orang sekarang kan memandang kebahagiaan itu kan dari materi sebenarnya. Tapi sebenarnya orang yang bahagia itu sebenarnya bukan dari materi. Dan orang yang hafidz itu orang yang ahlul Quran sebutnya. Kita kan targetnya menghafal Quran itu sebenarnya bukan ingin sekedar hafal aja, bukan. Tapi ada tujuan yang lebih besar sebenarnya. Apa itu menjadi ahlul Quran? Ahlul Quran itu gimana sih? Ahlul Quran itu adalah ya sebagaimana yang disebutkan
dalam hadis itu Rasulullah ketika ngobrol bersama para sahabat, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di kalangan manusia. Allah itu punya keluarga di kalangan manusia. Kemudian para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Mereka ada ahlul Quran dan orang-orang pilihan. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan bahwasanya orang yang ahlul Quran itu bukan hanya sekedar Al-Quran, bukan hanya sekedar yang hafal Quran. Dia ini hafal Quran, dia ini ahlul Quran. Tidak sebenarnya. Orang yang gak hafal Quran juga bisa menjadi ahlul Quran. Caranya? Bisa. Tapi berbeda dengan yang orang hafid Quran, yang hafal Quran, dia lebih istimewa gitu kan. Caranya seperti apa? Orang yang bisa menjadi ahlul Quran itu adalah orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia tahu, faham maknanya, kemudian yang lebih penting adalah mengamalkannya, dia bisa disebut Al-Quran. Walaupun dia nggak hafal Al-Quran itu. Apalagi kalau kita hafal Quran 30 juz, kita faham maknanya, kemudian kita benar bacaannya, kemudian kita amalkan isinya, wah itu spesial banget. Makanya Allah punya keluarga di kalangan manusia. Orang-orang seperti orang-orang pilihan aja sebenarnya. Nah terus gini ya, ada omongan-omongan juga, wah gue kalau misalnya hafal Quran gitu, nanti gue nggak bisa bebas, gue nggak bisa main, nggak bisa hangout bareng teman-teman karena gue kan udah hafal Quran. Mau nggak mau kalau misalnya gue dengar musik atau misalnya ngeliat cewek segala macam itu bisa rontok gitu hafalan gue. Nah itu gimana tuh tanggapannya? Nah itu memang benar sih. Imam Syafi'i sendiri ketika melihat aurat perempuan kan hafalannya langsung hilang semuanya. Tapi beliau luar biasa ketika membaca sekali. Ingat kalau kita kan baca menghafal berkali-kali hilangnya cepat. Itu kalau kita. Ya gimana tadi? Orang-orang yang tadi bilang gitu kalau misalnya dia tuh males ngafal, mungkin alasan aja sih. Karena nanti kalau misalnya dia ngafal Quran segala macem, jadi hidupnya nggak bebas. Itu bener nggak? Gara-gara hafal Quran hidupnya jadi nggak bebas itu sih. Jadi dia menganggap hafal Quran itu adalah beban sebenarnya. Dia menganggap hafal Quran itu adalah sebuah masalah. Dia nggak bisa bebas. Sebenarnya kalau kita hafal Quran, kita tahu maknanya, itu adalah bisa benteng kita yang kuat. Karena apa? Ketika kita ingin melakukan sesuatu ini, kita tahu dalam Al-Quran nggak boleh seperti ini. Ya ketika dalam Al-Quran nggak boleh, dia tahu, kemudian dia paham ilmunya, itu jadi pembatas dia tidak melakukan apa yang dilarang sama Allah. Kemudian kalau dia nggak tahu, ataupun dia tahu nih ilmunya, kemudian dia melanggar, ya itu juga jadi kesalahan gitu buat dia. Kalau dari real case-nya lu nih, misalnya aktivitas lu keseharian itu berapa jam sih lu sehari ngabisin waktu untuk hafal, untuk spending time with Quran gitu. Misalnya untuk Quran itu lu misalnya dari habis subuh sampai jam 6 atau berapa jam gitu loh. Dalam sehari lu harus ngabisin waktu sama Quran. Kalau aneh sendiri sih nggak nentu ya sehari itu. Karena manusiawi lah, kita ada futurnya. Kadang kalau kita lagi nikmatnya itu murojaah itu bisa sehari 2 juz, bisa sehari 2 juz setengah, atau kalau lagi nggak semangatnya, lagi nggak mood itu hanya setengah juz sehari. Tapi bukan berarti kita bosan, bukan. Ya ala inna likulli amalin sirroh wa likulli sirroh fatrah kan. Amalan itu kadang ada semangatnya. Lagi semangatnya kita baca Quran itu sehari nggak kerasa udah dapat 2 juz, 3 juz. Tapi ketika di pertengahan itu kita ada rasa futurnya. Ketika rasa futur itu mendatangi kita, ya seperti itu. Lemah lah gitu. Ya kadang kalau sehari itu sebenarnya idealnya itu kita tuh harus punya waktu bersama Al-Quran 1 jam. 1 jam minimal. Idealnya itu minimal sehari itu kita punya waktu untuk Al-Quran tuh 1 jam. Baik itu murojaah, kalau kita bosan murojaah ya membaca artinya, memahami tafsirnya, seperti itu. Pokoknya 1 jam ada. Idealnya nih buat orang-orang yang baru pengen belajar Al-Quran tapi kan terinspirasi dengan
kayak kori terkenal di YouTube gitu kan, yang iya. mungkin ganteng-ganteng dan dia pengen kayak gitu juga. Jadi kan adanya udah keren-keren, tapi ini orang baru belajar Quran, tiba-tiba pengen langsung bisa kayak gitu step by stepnya, kira-kira yang dipelajarin harus apa dulu sih gitu? Yang jelas yang pertama niat. Niat dulu. Karena Ya. niat itu mempengaruhi. Orang yang niatnya salah, contoh ya seperti tadi, saya pengen hafid Quran, saya pengen membaca ini seperti dia, saya pengen menjadi seperti dia, itu kan niatnya udah beda itu. Niatnya apa? Niatnya saya pengen terkenal, niatnya saya pengen seperti dia, Pengen dapet cewek. pengen dapat cewek, pengen kuliahnya gratis. Apalagi sekarang kan, bagi hafid Quran itu untuk kuliah itu sangat mudah. Hafal sekian juz, potongannya sekian persen ininya. Bos, kalau dia tahu berita itu, apalagi kalau udah selesai 30 juz, kuliah gratis, jadi dokter gratis. Sekarang kan jadi dokter luar biasa ya, mahalnya. Tapi khusus untuk hafid Quran gratis. Kalau dia niatnya, saya pokoknya pengen hafal Quran, setelah itu saya jadi dokter gratis, enak lah. Itu sebenarnya niatnya sudah salah. Ya, tergantung niat. Kenapa? Karena di tengah perjalanan kalau kita salah niatnya, kita akan putus. Kemudian kita akan berhenti, pasti akan berhenti menghafal Quran itu. Karena kalau memang tergantung dari niat. Kalau kita niatnya karena Allah, niat ikhlas karena Allah, kita menghafal Quran semuanya diniatkan ibadah karena Allah. Di tengah perjalanan datang masa futur kita ingat niat awal kita. Kita niat karena Allah, semuanya akan berjalan seperti biasa gitu. Akan semangat lagi, ada masa semangat lagi ketika niatnya karena Allah. Tapi kalau dia niatnya karena ingin terkenal, takutnya kenapa? Nanti takutnya ketika dia sudah hafid, kemudian suaranya kok tidak sesuai dengan dia inginkan, kemudian dia tidak terkenal, dia akan merasa kecewa. Saya menyesal menjadi hafid Quran, saya nggak seperti dia, saya nggak terkenal gitu kan. Niat itu akan mempengaruhi. Yang pertama itu niat, kemudian bersungguh-sungguh. Karena menghafal Quran itu bukan masalah kemampuan sebenarnya, bukan masalah kemampuan dari otak. Kemampuan dari mana? Hati yang bersih. Al-Quran itu tidak sama dengan buku-buku yang lain. Kalau hatinya bersih, Allah akan masukkan Allah yang akan memasukkan Al-Quran itu ke dalam dada-dadanya. Al-Quran itu bukan ada di pikiran sebenarnya, tapi ada di hati. Contoh kita ambil orang-orang yang sekarang hafid itu kan sebenarnya banyak. Bukan hanya 100-200 orang, tapi di seluruh dunia ini orang berlomba-lomba menghafal Quran. Apalagi zaman sekarang kan. Dan orang yang menghafal Quran niatnya pasti beda-beda. Nah, itu masalahnya di situ. Dan sedikit orang yang ingin menghafal Quran itu ingin menjadi ahlul Quran itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Kebanyakan orang itu ingin hafid Quran itu ya pikirannya duniawi lah gitu ya. Ingin terkenal ataupun ingin seperti ini, seperti itu. Jadi menghafal Quran itu bukan kemampuan. Kita ambil contoh lagi, sekarang ini banyak yang hafal Quran itu yang buta bisa hafal Quran. Padahal menghafal Quran itu harus ngeliat Quran kan. Tapi yang buta kok bisa hafal Quran ya? Itu. Kemudian yang cacat-cacat yang kemarin yang sempat viral itu, yang anak-anak itu, dia divonis sama dokter itu otaknya itu sudah lumpuh. Jadi sudah ingatannya itu sudah nggak normal gitu. Tapi luar biasanya dia hafal Quran, mungkin disuruh lanjutin ayat apapun dia bisa. 30 juz. Luar biasa. Jadi sebenarnya menghafal Quran itu bukan masalah kemampuan otak sebenarnya. Saya otaknya nih di bawah rata-rata nih, enggak juga. Kalau hatinya bersih, Allah akan masukkan Al-Quran. Tapi gini nih, buat orang-orang yang nggak di pondok pesantren, kan sekarang tuh apa ya? Orang bisa ngafal Quran, mudah ngafal Quran kalau misalnya di pesantren. Nah, kira-kira yang di luar pesantren gitu, yang orang-orang sekolahnya umum gitu kan ya, yang ya eksak lah gitu kan, sekolah-sekolah umum, itu bisa nggak sih ngafal Quran gitu? Sangat bisa. Nggak harus di pesantren. Di pesantren itu adalah hanya sekedar memudahkan saja. Ya, bukan berarti faktor utama dia menjadi hafid itu karena dia di pesantren, wajar saya orang luar, nggak juga. Karena banyak juga orang-orang hafid itu dia bisa hafid di rumahnya,
Ada juga yang menghafal Quran itu sambil dia berdagang. Banyak pokoknya. Ya tergantung niat, tergantung kesungguhan. Banyak juga orang yang masuk pesantren untuk menghafal itu banyak yang gak hafid juga banyak. Jadi bukan faktor utama orang menjadi hafid Quran itu ada di pesantren, bukan. Jadi pesantren itu adalah hanya sekedar tempat yang mungkin suasananya lebih nyaman atau lebih kondusif untuk menghafal. Kemudian di luar mungkin bising gitu kan, nggak fokus karena menghafal Quran ya dibutuhkan kefokusan juga. Contoh kita usianya sekarang berapa? Gue berapa ya? Lo berapa? 23 gue. Ente berapa? 23? 23 gue. 23 tahun. Bisa membaca Al-Quran waktu umur berapa? Baca doang mah. Bisa baca aja. Baca. Itu ya umur 5 tahun, 4 Umur tahun. 5 tahun. Dari umur 5 tahun, ya sekarang mungkin yang ada di rumah mungkin umurnya yang lagi ngeliat baru 3 tahun atau punya anak baru 4 tahun udah bisa baca Quran. Kalau ingin menjadikan anaknya itu hafid di rumah bisa. Caranya? Kita ambil. Dalam Al-Quran itu 1 juz ada 10 lembar. Ya kan? 1 juz 10 lembar. Al-Baqarah itu ada 2 juz setengah. Berarti ada 25 lembar. 25 lembar. Al-Baqarah itu ada 2 juz setengah. Kita ambil. Kemudian kalau kita bagi perharinya kita bisa menghafal Quran 1 muka. Oh 1 muka mungkin kebanyakan ya. Kalau mungkin untuk yang di luar. Untuk yang di luar lah. Kita ambil 1 muka dibagi 2. Ya, setengah halaman. Nah, setengahnya. Itu 1 halaman tuh kalau nggak salah ada 15 baris. Ada 15 baris berarti kita sehari itu menghafal berapa? 7 baris lah. 7 baris 24 jam kita pakai untuk menghafal Al-Quran. Kita bagi-bagi, ada aktivitas ini, aktivitas itu, ya kan? Kita bagi 7 baris. Berarti untuk mendapatkan 1 juz itu kita butuh berapa hari? 10 kali 2, 20 hari. 20 hari. 20 hari kalau kita istiqomah 1 muka itu dibagi 2, kita dapat 1 juz. 20 hari. Kita kurangin lah, belum lagi malesnya, belum lagi ininya, itunya 10 hari. Kurangnya 10 hari berarti 30 hari 1 bulan. 1 bulan itu kita dapat 1 juz. 1 juz 1 bulan. Kalau 1 tahun 12 juz. 12 juz. Oke, kita mungkin ini kan di luar kan ada aktivitas ini, berdagang sekian. Ya sudah kita kurangin lagi. Al-Baqarah itu ada berapa ayat? 250-an lah ya. 250 berapa nih? Oh iya, 250 berapa ya? Lupa juga gua nih. 200? 286 ya? Ya, 286. 286. Kalau tadi kan ada aktivitas ini, aktivitas itu. 286. 1 tahun ada berapa hari? 365. Kalau kita sehari 1 ayat aja dalam Al-Quran menghafal surat Al-Baqarah itu, sehari kita menghafal 1 ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Alif Lam Mim. Belum lagi kalau ada ayat kursi kan yang sudah hafal itu Al-Baqarah terakhir gitu kan. Banyak yang masih ayat-ayat populer dari Al-Baqarah. Belum lagi ditambah itu kan. Ya sudahlah, kita anggap Al-Baqarah itu belum hafal. Kita ambil seharinya 1 ayat. Berarti 1 tahun itu kita harusnya selesai Al-Baqarah. Berarti 1 tahun dapat 2 juz setengah. Sekarang usia kita berapa dari kita bisa baca Quran sampai sekarang ini? Kalau kita kalkulasikan seharusnya kita udah hafal berapa juz dibandingkan dengan sekarang ini kita hafal berapa juz nih selama kita hidup gitu kan, yang Allah kasih ini. Nah itu sebenarnya kita bisa dibagi menghafal Al-Quran itu, bisa kita bagi waktunya. Tapi kalau untuk di pesantren itu ya mereka biasanya 1 bulan. Kalau pengalaman saya pribadi itu 1 bulan 2 juz minimal. 1 bulan bisa 3 juz. Dan ada yang kemampuannya luar biasa. 1 hari 5 lembar. Jadi 1 hari 5 lembar. Juz gitu. Ya, setengah juz. 1 hari setengah juz. Berarti dia 6 bulan selesai. Pesantren. Seperti itu. Jadi menghafal Quran bukan enggak harus di pesantren tahfidz.
di luar juga bisa. Boleh nggak sih gue dengar suara lu gitu, maksudnya coba dilantunin Quran gitu biar adem gitu hati kan. Suara gue ini jelek sebenarnya. Ya, nggak apa-apa lah, pengen Apa dengar ya? suara Hafiz gitu kan. Pakai saya apa nih? Misyari. Biasanya gue nih Ya, pakainya Misyari. ya bebas lah. Oh ya, Misyari ya. Si favorit gue biasanya. Surat apa ini? Bebas sih, kira-kira Bebas kira-kira ya. apa yang paling Oh, gitu. paling favorit lah. Ya di sesuai tema kita ya tentang Al-Quran ya. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Masya Allah, bergetar hati gue cuy. Masya Allah. Alhamdulillah. Jujur gue iri sih sama lo, cara lo hafal Quran kayak gitu, gue iri lah, jujur aja sih. Dan oh iya, kalau orang hafal Quran itu habis Quran kan bisa punya syafaat kan ya? Iya, nggak sih? bisa. Bisa berapa orang sih syafaatnya? Kalau untuk Hafid itu 10. 10, Tapi kalau untuk Mujahid itu 40. 40, 10 orang tuh dari keluarganya ya. Iya, Terus kalau nggak temen gue di surga, cari gue ya. amin. Belum tentu juga sih. Iya, Siapa tahu lo duluan kan yang Ya. masuk Duluan surga. apa nih? Oh, Cari gua. duluan masuk surga nih, ngomongin gue mati duluan coy. Karena syarat ingin masuk surga itu harus mati Harus dulu. mati, iya. Iya. Kalau di dunia belum dapat surga. Belum. Iya. Jadi bro, kita closing statement aja. Kira-kira pesan lo apa sih buat orang-orang yang mungkin sekarang masih milenial gitu. Penonton kita rata-rata milenial dan mereka pengen ngafal Quran ataupun nanti buat generasi penerus mereka, anak-anak mereka tuh kalau misalnya mereka nanti punya anak biar jadi penghafal Quran. Pesannya apa kira-kira? Kalau pesan dari aneh pribadi sih sesuai pesan dari Rasulullah SAW bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar dulu baru kita mengajarkan.
Kalau kita mau mengajarkan langsung, nggak belajar, nggak tahu ilmunya gimana, malah kita nanti nyesatin gitu kan. Tapi itu dapat cap dari Rasulullah itu adalah sebaik-baik kalian. Kalau kita ingin menjadi baik, ya maka kita pelajari Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran, semangat mempelajarinya, menghafalkannya, mulai kita dari kecil. Nah, apalagi seorang ibu yang lagi mengandung itu ya, kalau rajin-rajin membaca Quran itu akan terserap oleh bayinya yang ada di dalam gitu kan. Itu ya motivasi yang pertama. Kita ingin menjadi yang terbaik dari yang baik gitu. Nah, syaratnya apa? Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, yakni pastilah semua orang kalau ditanya ingin mau nggak menjadi keluarga Allah, ya pasti mau. Yang punya surga itu Allah, yang punya kekayaan, yang punya langit bumi Allah. Kalau kita udah dianggap keluarga sama Allah, kita minta apa sih? Bagi Allah itu mudah, gitu kan. Kita minta kekayaan, minta surga, minta apapun Allah akan kasih. Namanya kita keluarganya. Jadi kalau kita udah menjadi keluarganya itu luar biasa. Tapi syarat menjadi keluarganya Allah itu ya kita harus paham Al-Quran. Terlebih lagi kalau kita hafal Quran. Hafal Quran mungkin faham maknanya, kemudian kita bisa mengamalkannya dalam keseharian.